ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah nikmat umum sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah musyawarah yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat, yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan kas musyawarah bertanggal 5 Juli 2025. Pada laporan kas minggu lalu tanggal 24 Juli 2025 sebesar Rp3.744.602. Lalu pemasukan dari tanggal 29 Juli hingga 5 Juli 2025 sebesar Rp3.287.000. Pengeluaran dari tanggal 29 Juli hingga 6 Juli 2025 sebesar Rp3.269.166. Sehingga sisa kas dekan musyawarah sebesar Rp3.862.436. Lalu maklumat yang kedua yaitu mengenai laporan pembangunan musyawarah ikhlas saldo tanggal 28 Juni 2025 sebesar Rp4.047.000. Penerimaan dari tanggal 29 Juni hingga 5 Juli 2025 sebesar Rp150.000. Alhamdulillah bayaran tersebut dari Bapak Haji SM. Dan pengeluaran dari tanggal 29 Juni hingga 5 Juli 2025 kosong. Saldo akhir untuk pembangunan sebesar Rp4.197.000. Jazakumullah khairan hasanah kepada Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang sudah memberikan sedekah untuk musyawarah kelas ini. Semoga apa yang Bapak dan Ibu berikan bisa menjadi pahala jariah dan kebaikan yang insya Allah tidak akan terputus hingga di yaumil akhir. Amin. Kami dari IKM tidak bosan-bosannya untuk mengajak para jemaah sekalian, mari kita sama-sama melakukan musyawarah ikhlas yang kita cinta ini, yaitu dengan infak dan sedekah. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa kami musyawarah ikhlas masih memiliki hutang dengan vendor kurang lebih sebesar Rp19.791.000, sehingga kami masih membutuhkan support dari para jemaah untuk bisa membantu untuk melunasi hutang tersebut. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita dalam segala hal kebaikan. Amin. Lalu untuk maklumat yang ketiga yaitu Ustaz yang mengisi pada kajian pagi hari ini, yaitu akan diisi oleh Ustaz Haji Joyadi Abdullah dengan tema fikih ibadah. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada sesi akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Joyadi Abdullah kepada Pak Ustaz Bapak dan Ibu. Assalamualaikum
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaru imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul syu'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini tentang sunnah-sunnah Jumat dan diawali nanti kait dengan ukudiah kita di bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sunnah lim muridiha ayat al-jumu'ati wa ilam talzamuhu. Disunnahkan bagi orang yang mau Jumatan atau yang lainnya, yaitu untuk melakukan sunnah-sunnah berkaitan dengan Jumat. Di antaranya uslun mandi, bitakmimil badani warrasi, dengan meratakan air pada badan dan kepala, bilma'i dengan air. Fa'in ajaja, apabila lemah tidak memungkinkan maka air, sunnah ya tayammamu biniyatil ghusl. Disunahkan untuk tayamum dengan niat mandi. Ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar. Wayang bagi, dan seyogianya, li shaimin, bagi orang yang berpuasa, khasyiya minhu muftiran tarkuhu, maka kalau khawatir akan membatalkan puasa, maka mandi sunnah boleh ditinggalkan. Wa kadza, dan begitu juga sairil aqsalil masnunah, seluruh mandi yang disunahkan. Wa qurbatun min dhahabihi ilahi afdalu, dan mendekatkan mandi kepada berangkatnya Jumatan, afdalu, itu lebih utama. Para jamaah rahimakumullah, ini
landasan awal untuk kajian pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan pesan Allah khusus di bulan Muharram ini. Sebagaimana tadi dalam mukadimah saya sampaikan dan sekaligus di sholat subuh tadi ayatnya saya bacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat rahimnya, kasih sayang, ridhonya, cinta dan kehampaan beriman selalu mengingatkan kepada orang mukmin. Gak pernah bosan, padahal andai kata pun tidak melaksanakan perintah Allah ini ngaku mukmin, Allah gak pernah rugi. Tapi kan Allah punya sifat rahman rahim, sayang, ridho, tresno, maka mengingatkan. Hanya permasalahannya Allah mah rahman rahim kepada hamba yang beriman. Hanya orang aku beriman heran, cuek aja terhadap peringatan Allah, ajakan-ajakan, itu saja permasalahannya. Allah rahman rahim, padahal andai kata bermati dalam kubur semua Allah nggak pernah rugi. Tapi Allah tetap karena punya rahman rahim mengingatkan terus kepada orang beriman supaya iman ini bukan sekedar ngaku, bukan sekedar mengucap, tapi dibuktikan dengan perbuatan supaya kematiannya membawa iman, sebagaimana penegasan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya kita mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, artinya membawa iman, membawa Islam. Namun sayang sekali lagi, bukan hanya endemi al-ikhlas saja, di mana tempat kadang-kadang diingatkan oleh Allah tapi cuek saja. Kadang-kadang ya diingatkan melalui para lisan-lisan para ulama, kadang-kadang justru benci kepada ulama, diajak untuk melaksanakan syariat Islam, padahal itu kan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang membenci orang yang mengajak kepada syariat Islam, padahal awal dhewe ngaku muslim. Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ittaqullah, kata Allah, laksanakan olehmu sekalian jamaah ikhlas, warga kelapa dua yang aku beriman, perintahku dan jauhi laranganku, kata Allah. Setelah kita jawab, misalnya ini sudah dilaksanakan di tahun 46 yang sudah kita lewati 9 hari, 10 dengan hari ini sudah kita laksanakan itu perintah Allah, sudah kita jauhi larangan Allah. Lalu Allah perintahkan untuk apa? Wal tandur nafsun, dan dalam mengkoreksi kembali, melihat kembali apa-apa yang telah kalian lakukan. Berarti setahun yang sudah lewat, 46 sudah ditinggalkan, sudah masuk di 47, coba kata Allah ditinjau kembali, dilihat lagi, dikontrol lagi, cek and recheck. Kira-kira yang kalian kerjakan itu bernilai enggak untuk hari kiamat? Ada enggak pahalanya di hari kiamat? Jangan nunggu dinilai di hadapan Allah. Kalau dinilainya sudah di hadapan Allah, kalau ternyata banyak kekurangan, kapan mau menyempurnakan? Karena akhirat mah bukan tempat beramal, akhirat tempat menerima balasan. Balasan apa? Balasan sing dilakoni menungso ing alam dunya. Ngeten niku Mas. Ya, ngerti Mas? Ngerti sebabnya Mas? Tengah arti orang baru ya. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah sangat sayang kepada hambanya beriman. Dikoreksilah katanya, ya sudah dilakukan itu, ada enggak ya nilai pahala di sisi Allah nanti di akhirat? Khawatir kalau Allah ngomong begini, jangan-jangan memang ada yang seperti itu. Sholat masalah, tapi ternyata enggak ada nilai. Korban si korban tiap tahun,
sapinya juga paling besar, tapi ternyata nggak ada. Padahal kata Nabi, kurban itu bulunya aja satu kebaikan, tanduknya ada kebaikan, bermacam-macam sampaikan pada Rasul. Tapi ternyata seorang hamba sampai di akhirat kok nol, nggak ada pahala kurban. Atau ada pahala sholat, ada pahala kurban, ada pahala taklim, ada pahala infak dan sholat lainnya, tapi nilainya kecil sekali, lemah, alih pisan, kecil sekali. Kenapa? Kemungkinan itu yang kecil betul sudah niatnya, tapi kaifiatnya yang belum sempurna, belum pas. Apa itu kaifiat? Tata caranya. Kalaulah sholat tadi tata cara sholatnya belum sempurna atau kagak sempurna sehingga nilainya rendah, akhirnya agak kesel juga pada rajin sholat kok nilainya kecil gitu. Dan inilah barangkali yang Allah pertanyakan kepada kita supaya coba diadakan cek and recheck. Kalau sekarang ketahuan ternyata 1446 banyak ibadah-ibadah kita yang belum sempurna, maka 47 tahun untuk menyempurnakan. Sebab pada hakikatnya kalau sudah pindah tahun berarti umur kita berkurang 1 tahun dan makin dekatlah kita ke lubang lubang kubur yang tidak mau harus kita masuki. Al-mautu babun, kata Nabi, mati itu adalah laksana pintu wa kullu nas, dan setiap menungso dahilu memasuki itu pintu pasti, tinggal nunggu giliran saja. Pas saya di rumah sakit kemarin, 2 yang masuk ke HP saya berita buka, dua-duanya teman, rada deg-degan juga, jangan-jangan ketiganya saya. Tapi ya apa boleh buat, kalau memang time-nya sudah nyampe lah, nggak ada tawar menawar. Yang satu diantaranya ketua Majelis Taklim Al-Munir. Saya dulu menjadi sekretaris Majelis Taklim 2 periode alias 10 tahun. Karena tidak boleh 3 periode gitu kan. Jadi bukan presiden saya tidak boleh gitu. Majelis Taklim juga begitu. Nggak tahu kalau kepengurusan ahli kelas ini berapa periode? Tidak ada berhentinya. Betul situ ya. Iya. Satu itu nggak sakit. Menurut pandangan mata kasar nggak sakit. Bahkan habis memberikan arahan di sekolah di Sanawiyah Negeri Pagedangan. Itu ya, lalu dibawa ke rumah sakit, sudah selesai. Yang kedua, kiai idola saya sebenarnya Al-Munir, jago tafsir. Kalau menerangkan tafsir itu luar biasa, pas gitu, sederhana penampilan, sederhana bicara, tapi kalau menjelaskan, menafsirkan Quran, kadang-kadang luar biasa, bukan tekstual saja tapi kontekstual, sesuai dengan ayat kauliyah dan ayat kauniyahnya, sesuai dengan situasi dan kondisi dijelaskan. Beliau pun pulang, bahkan sebelum pulang ketika saya ada acara selesai, saya dari rumah sakit, pas di kampung di Ciuni ada acara tabligh akbar, ngobrol saya dengan Pak Camat. Kata Pak Camat, Pak Ustadz, katanya itu di Al-Munir di Majelis Taklim, siapa kiai yang idola? Saya bilang kiai ini, kiai yang meninggal itu. Saya juga sama kata. Bu enak katanya kalau menjelaskan itu. Saya sudah siapkan jas katanya. Kalau saya lihat pakaian, kadang-kadang penampilan pakaian sederhana sekali, saya bikinkan jas. Nanti kalau udah itu saya mau kasihkan dengan dia. Tahu-tahu jas belum dikasihkan, sudah pakai jas putih, ya, yang nggak ada kantong. Kenapa? Lah, nggak ada kantongnya, lumayan. Tanda apa? Tanda nggak bisa bawa
duit, ngapain banyak-banyak cari duit? Mati nggak ada yang dibawa. Titipkan kali tuh, jangan sampai hutang numpuk terus gitu. Mati nggak ada yang dibawa, Haji Haris. Nah, gitu. Bukan berarti saya dulu Haji Haris enggak, itu kan bukan. Karena di sekian banyaknya yang paling saya kenal nama beliau itu kan. Nah inilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan itu tadi, sebenarnya asbabul wurud masalah saya ke rumah sakit di awalnya obrolan habis ngaji dari hadis ini. Udah kata Pak Haji Bambang, Mas, dia itu aja, periksa aja semua kata dia, jangan takut-takut. Saya kan waktu itu kan nggak bisa ngimamin kan, ada kurang sehat gitu. Saya tahu-tahu Ahad Seninnya itu periksa di Kelapa Dua sini di klinik ini. Kalau enggak sore ini satu hari ini sampai besok enggak turun panas, balik lagi ke sini. Ternyata enggak mau turun. Lalu kata anak udah bisa balik lagi, kita ke Medang saja. Medang kayaknya agak lumayan biasanya dokter. Barangkali katanya gitu kan. Padahal yang menyembuhkan kan Allah bukan dokter gitu. Bawa ke Medang. Sampai Medang juga sama resepnya. Kalau satu hari enggak turun, bukan bawa ke sini, dia kasih rujukan. Bukan sumpah ke dia. Ternyata enggak turun, masih panas gitu. Hanya langsung dibawa ke Kodar. Sampai Kodar proses harus dirawat inap katanya. Nah, gitu. Ternyata obrolan dengan Pak Haji Bambang dengan Pak Haji Jamroni ya suruh periksa, memang diperiksa semua. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah bagian jeroan ini normal sehat, ginjal, jantung segala semua bagus gitu. Walaupun ada sedikit-sedikit yang nempel. Terakhir adalah ada kata dokter Asep yang katanya segini ya Pak Ustadz ya nama batu empedu ini kecil katanya. Mudah-mudahan dengan proses pengobatan bisa tuntas, jangan khawatir gitu. Pulanglah dapat 7 hari 7 malam, alhamdulillah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi berkaitan dengan kematian tadi nggak bisa ditawar. Makanya dikaji ini fikih ibadah tujuannya supaya pulang membawa bekal. Sebab tugas kita ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu kata Allah, jamaah al-ikhlas dan sekitarnya, coba koreksi oleh kalian yang pernah kau lakukan itu. Ada nilainya enggak nanti di hari kiamat? Ocol-ocol sampai di hari kiamat nol. Kalau sekarang ketahuan banyak kekurangan bisa disempurnakan, diulang kembali oleh kita. Kenapa nol? Karena niat. Kenapa kecil? Karena kaifiat belum sempurna. Penyempurna, pada penyempurna untuk ibadah itu, ibadah apapun penyempurnanya sering saya sampaikan. Bukan hanya sekedar ngaji kita ini Bapak dan Ibu. Yang paling berat mah bukan ngajinya, apanya? Bu, ngamalake. Apa bu? Ngamalkannya yang paling berat. Berapa banyak ilmu kita yang sudah kita miliki yang belum kita amalkan? Ya kalau belum kita amalkan nggak memenuhi syarat nggak masalah. Syarat sudah memenuhi, situasi kondisi memungkinkan, tapi belum kita lakukan. Makanya padahal di dalam ilmu fikih dalam Fathul Mu'in ditegaskan wasuri anablu. Nah ini yang paling berat ini. Kalau yang wajib nggak berat, justru yang berat yang naplun, yang sunnah. Kata pengarang kitab Fathul Mu'in dikatakan wasuri anablu, lah disyariatkannya itu sunnah, disyariatkannya oleh baginda Rasul itu sunnah, liyukmila untuk menyempurnakan naksol paroid, kekurang sempurnaan yang fardu hartosipun. Kalau kita merasa ini ibadah kita banyak yang belum sempurna, yang fardu umpamanya,
maka nanti nilai yang tak sempurna tadi ada bolong-bolong kecil dapat ditutupi oleh pahala sunnah. Makanya amalan sunnah ojo di remehkan, jangan diremehkan. Remeh itu kan kecil kan, jangan dikecilkan. Kadang-kadang kita ngomong gitu, kenapa nggak dilakukan di sunnah? Atau sunnah ya Ustaz, sunnah mah saja tergawean ya kan berdoa naon gitu ngomongnya kepada Bapak. Kadang-kadang gitu kita tidak sadar. Padahal tadi dikatakan sunnah apapun tujuannya apabila wajib kurang sempurna ditutupi. Kalau saya tanya kira-kira ada yang sanggup berani jawab, sudah sempurnakah ibadah Bapak? Ada yang berani jawab? Berani jawab artinya sudah Pak, nggak perlu sunnah lagi. Enak aja. Lalu yang kedua, sunnah itu disyariatkan bukan sekedar untuk menyempurnakan, untuk membuktikan tanda cintanya kita kepada Rasulullah. Ujuk-ujuk di padang masa rendang minta syafaat Kanjeng Nabi. Jika ini takurak sia, jika Kanjeng Nabi ya dagu. Minta syafaat kain sia, minta syafaat sama gua, tapi sampai ketika di dunia nyepelekeun sunnahku kata Rasulullah. Nah, kan orang gigit jari itu Pak Ibu kalau begitu minta syafaat, ternyata kita nggak dapatkan syafaat kan menyepelekan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi itu juga merupakan satu modal untuk mendapatkan tresnonya Gusti Allah. Dari mana keterangannya? Hadis ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Sering saya sampaikan ini, sengaja untuk memperkuat supaya ibadah kita mantap. Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta, senang kepada Allah, mengatakan kami sangat mencintai Allah. Katakan kepada mereka yang ngomong mencintai Allah, katakan ikuti aku kata Rasulullah. Jadi kalau kita bukti cinta kepada Allah, ikuti ajakan Rasul. Yuhibbukumullah kata Allah, maka Allah akan jatuh cinta kepada hamba yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti salah satu upaya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah bukan hanya kita ngomong cinta kepada Allah, justru Allah mengatakan I love you full kata Allah, mengatakan cinta pun kepada hamba. Berarti hamba itu luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara hamba melaksanakan sunnah-sunnah sang kekasih Allah. Siapa kekasih Allah tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya para jamaah, saya terbayang dan teringat dengan ajakan para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang sering ditukil oleh Ustadz Adi Hidayat. Kalau hidup ini mau dijamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah, diraksa ku Gusti Allah, jaga 40 rakaat di 40 hari. Nah, ini ibadah kita. Ini kita bangkit dari bulan Muharram tahun ini. Jaga 40 rakaat di 40 waktu 40 hari. Mana 40 rakaat itu? Yang pertama 17 rakaat jaga. Jaga ini ada dua pemahaman. Jaga pertama jangan sampai ditinggalkan. Jangan ditinggalkan apapun kesibukannya. Sibuk kerja jangan tinggalkan, sibuk rapat jangan tinggalkan. Dan sibuk apapun jangan tinggalkan 17 rakaat. Ada lagi yang maksudnya jaga di sini, lakukan 17 rakaat itu selalu berjamaah. Agak berat yang ini teman. Yang pertama sajalah dulu saya ngajak. Sebab yang pertama pun Bu itu kadang-kadang ya jaga sholat yang 17 rakaat, kadang-kadang yang jaga di mana kerjakan atau dirikan itu pun kadang-kadang yang lucu begini, berangkat ziarah ke Banten kan itu.
mendekati kuburan makbarah para ulama, para syuhada, para aulia Allah. Kadang-kadang itu yang ziarah ke sana, ada yang nggak sholat itu. Orang mah sholat dohor, jaman takdim kosor karena mau terus ke Anyar sana. Dia mah di pasar, nyangan sawah, nyangan nom, belanja oleh-oleh gitu. Iya, ada yang gitu pokoknya. Ke Cirebon juga begitu, ke Tasik begitu, sampai Wali Songo dia diuber ke sana. Kadang-kadang sholat mereka kan lucu. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga pertama maknanya jangan sampai ditinggalkan. Coba Bapak Ibu renungkan. Kadang-kadang saya rasa sedih, nangis kadang-kadang batin. Tak sedikit saudara kita yang aku muslim sehari-hari ada apa aja mengerjakan satu tugas, apakah itu satpam, apakah itu tukang kerja berat itu, mereka nggak ingat dengan namanya sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Orang pada berangkat berpakaian rapi mau Jumatan, dia masih nonggeng kene bae di pari karena ngejar-ngejar untuk beli beras gitu kan. Bermacam-macam itu saudara-saudara kita. Jadi boro-boro jaga bimana berjamaah, jaga bimana didirikan saja sudah meninggalkan. Termasuk tadi yang lucu ziarah ke kuburan para wali, tapi ternyata enggak sholat. Atau kesenangan, senang sekali ketika hajatan. Pak Haji Jamro ini kan senang kalau hajatan, suasana bagus, cuacanya terang, yang kondangannya ramai, senang kita. Ya bawa ampau banyak kita, kadang-kadang asal lewat. Coba ibu renung-renung ketika hajatan, sholat asar enggak ya? Ada yang enggak sholat kok. Iya. Nah, ada di kodoknya atau di jamaah. Gimana dalilnya kalau nggak jamaah sholat hajatan? Kalau musafir, nah iya kan bukan musafir. Nah itu para jamaah. Jadi tapi ada gampang ini ngejaga yang 17 rakaat ini. Secara umum kita alhamdulillah, saya tidak suudon, alhamdulillah kita nggak pernah tinggalkan 17 rakaat. Coba meningkat ke 12 rakaat kata Nabi berikutnya. Selama 40 hari yang tambah lagi bukan hanya sekedar 17, tambah lagi 12 rakaat, jadi total 29. Siapa itu? Apa itu yang 12 rakaat yang kata Nabi? Kata Ummu Habibah, sami Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man sholla isnata asrata rakaatan fi kulli yaumin wa lailatin, sapa wong kang nglakoni salat 12 rakaat sedina sedalu isi bayar setengah sing saja anu ngalaksanakeun salat sunnah rawat di muakkasa dinten saungina 12 rakaat, dunia lahu maka didirikan oleh Allah untuknya baitan fil jannah, omah ing swarga. Ya, dijadikan imah di surga ku Allah. Bukan di BSD, bukan di Gading Serpong, di surga. Bukan rumah kosong sudah lengkap dengan rumah ranjangnya sudah ada. Bukan sekedar ranjangnya ada, pelayannya sudah disiapkan oleh Allah untuk mendapat. Tapi 12 rakaat jangan tinggalkan. Apa itu 12 rakaat? Satu kawan mengatakan 12 rakaat itu adalah 4 rakaat qobliyah zuhur ditambah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, sekarang komentar dulu. Itu qobliyah zuhur 4 rakaat. Coba renung-renung, tahun 46 sudah kita tinggalkan. Pernah enggak kita qobliyah zuhur 4 rakaat? Kan jarang kita, paling banter 2. Padahal itu muakkadnya 4 rakaat dalam satu hadis dari Ummu Habibah tadi, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Mana mungkin dapat 4 rakaat sampai ke masjidnya, sampai ke musola tinggal 2 menit lagi mau iqamah. Nah ini para jamaah, jadi kan 6 rakaat dengan ba'diyahnya itu rawatib muakkad namanya. 6 di zuhur aja. Berarti kalau itu dilakukan, kita ketika sholat zuhur bukan hanya sekedar 4 rakaat zuhur, 4 rakaat qobliyahnya, zuhurnya 4, ba'diyahnya 2, berarti berapa?
10 rakaat itu mampu nggak? Tiap hari selama 40 hari supaya mendapatkan jaminan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru 6. Lalu mencapai 12, 6 lagi. Zuhur lari ke asar nggak ada yang masuk dari yang 12 tadi. Sebab ada asar qobliyahnya nggak masuk muakkad. Qadiyahnya kan 0. Kemudian lari ke maghrib. Nah, ini maghrib aja kadang-kadang banyak yang orang keliru. Qobliyah maghrib mah dilakoni, ba'diyah maghrib mboten dilakoni, nggak dikerjakan. Padahal yang muakkadnya ba'diyah maghrib 2 rakaat. 8. Sudah 8. Kemudian masuk isya qobliyahnya 2 rakaat. Qobliyahnya enggak ada yang masuk ke 12 tadi, enggak ada muakkad qobliyahnya. Ini kadang-kadang kita qobliyah isya dilakoni, ba'diyah isya enggak, padahal yang muakkadnya ba'diyahnya 2 rakaat. Udah 10. Tinggal 2 lagi. Apa yang 2? Subuh. Ini subuh populer dalilnya. Orang ngelakoni qobliyah subuh alias sunat panjang 2 rakaat ya. Lamun hafal tema suratnya rakaat pertama kuliah rakaat ke-20 atau alam nasr dengan alam taro atau digabung alam nasr tambah kuliah alam taro tambah kulu di rakaat keduanya. Itu ganjaran atau fadilahnya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kadang-kadang kita terlambat terus. Sampai-sampai kan beberapa pengajian yang tanya, bagaimana kalau kita qobliyahnya di rumah? Kayak sah-sah saja. Jadi kalau qobliyahnya di rumah, nih kata datang ke mushola pun sudah qomat kan, tetap dilakukan oleh kita. Tapi tidak mendapat keutamaan mendengar takbiratul ihramnya imam. Kan lain itu. Orang yang mendengar takbiratul ihramnya imam dengan yang tidak mendengar lain fadilahnya. Ia sama sah-sah saja qobliyahnya di rumah. Jadi walaupun terlambat kan mungkin ya bisa masuk ya jamaah subuhnya tetap bisa dilaksanakan. Tapi kalau banyak kita baru nyampe halaman mushola langsung sudah dengan iqomah kan berarti luputlah kita nggak dapatkan sholat 2 rakaat. 12 rakaat dimudawamahkan. Nah, udah berarti 29. Kalau tinggal berapa? Tinggal 11. Makin berat yang 11 ini. Apa gedang yang 11? 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Bahkan witir kata Rasulullah, al-witru afdalu min jami'ir rawatib. Witir itu lebih utama ketimbang seluruh rawatib. Rawatib yang 12 saja mendapatkan bonusnya rumah di surga. Tapi ada keterangan witir lebih afdal daripada rawatib, berarti witir itu lebih hebat. Tapi kadang-kadang suka kita lalaikan juga. Yang nggak pernah ketinggalan witir hanya di bulan Ramadan doang. Asal tarawih pasti witir kita lakukan. Selesai Ramadan, tarawih selesai, witir pun selesai. Padahal kalau sudah selesai Ramadan, tarawih aja yang selesai, witir mah jalan terus. Bahkan witir ini tadi, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak untuk semua umat Islam. Kalau kaitan dengan materi, hak itu kalau ibu nggak kebagian, ngotot itu bu. Misalnya nih ada hak bingkisan dari Pak Bupati misalnya, setiap yang hadir di pengajian kata Bupati dapatkan voucher belanja 10 juta, hak untuk yang hadir. Hitungnya itu ada segini yang hadir, ada yang hadir tapi nggak kebagian, protes itu. Saya kan punya hak, saya hadir nih buktinya. Tapi kalau tadi kata Nabi, hal itu hak dari muslimin, cuek aja kita. Sampai-sampai Nabi wasiat kepada Sayyidina Abu Hurairah, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, aku pesan kepadamu jangan kau tidur kecuali lakukan 3 perkara sebelum tidur. Satu diantaranya al-utiro qabla an tanam, hendaklah kau lakukan witir sebelum kau tidur. Nabi ngomong kepada Abu Hurairah supaya witir sebelum tidur, pada Abu Hurairah pasti subuh itu bangun.
pasti tengah malam bangun, tapi tetap berwasiat. Saking pentingnya itu witir. Sampai-sampai Abu Bakar dan Utsman witirnya sore kan. Kenapa kata Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman kalian berdua suka witirnya sore pada Isya, setelah ba'da Isya langsung witir? Kenapa? Jawaban Abu Bakar adalah masuk akal. Khawatir ya Rasul, kami khawatir nanti malam enggak bangun. Kalau kebetulan enggak bangun, ruginya dua. Rugi pertama enggak tahajud, rugi kedua enggak witir. Tapi kalau kami sore udah witir, walaupun kebetulan misalnya tidak bangun jam 3 atau jam 4, ruginya hanya satu. Apa ruginya? Hanya tidak tahajud. Witir kan sudah dikerjakan sore. Nabi mengatakan, salut aku sama kalian, kata Nabi. Ada lagi kata Nabi, Umar dan Ali. Kalau Umar dan Ali tidak mau, dia tetap kekeh witir. Nanti saja setelah tahajud tengah malam bangun tahajud, habis tahajud maka dijadikan witir sebagai sholat penutup. Kata Nabi, salut juga kepada kalian. Dia benar-benar. Jadi muncul ucapan Nabi, jamaah al-ikhlas kelapa 2, kata Nabi, kalau kalian sudah biasa bangun malam, utamanya untuk kalian sholat witir itu sebagai penutup sholat tahajud. Tapi kalau belum biasa bangun malam, edan eling kene dan kadang-kadang edan, kadang-kadang eling, banyak edan ketimbang elingnya. Lebih baik katanya sore-sore saja witirnya. Habis ba'da Isya langsung witir. Pilih satu di antara dua. Enggak ada pilihan ketiga. Di sini kira-kira pilih yang kedua atau yang ketiga? Atau yang pertama? Kan banyak pilih yang ketiga. Artinya sore-sore kagak witir, tengah malam kagak bangun. Nah inilah ibu para jamaah berat. Makanya saya katakan tadi yang buat 8, yang 11 rakaat itu berat itu kan. Mudah-mudahan dengan kajian di pagi hari ini di awal bulan Muharram ini untuk coba kita meningkatkan ubudiyah kita. Saya terbayang betul ungkapan kesepuhan kita. Sekarang nggak ada, kemana beliau? Pak Ustaz Jailani. Nggak batal. Belum pulang ya dari Idul Adha kemarin. Nah, kata beliau, kita ini kadang-kadang ngaji diamalkan apa enggak, katanya gitu kan. Iya juga. Ya kadang-kadang yang megang juga begitu. Tapi mudah-mudahan dengan diingatkan ini kita benar-benar kita melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Kalau ternyata masih juga kurang sempurna, berarti kesempatan sempurnakan di tahun 47 ini. Nah, ya itu jadi penyebab dua ya. Jadi yang perlu kita koreksi tadi, ibadah kita ini dalam fikih ini berarti kalau nilainya rendah, berarti itu pasti tata caranya yang belum sempurna. Nah, ini kaitan dengan sholat, misalnya kaitan dengan kurban, misalnya dengan infak sedekah atau zakat, puasa dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahanlah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti 47 ini adalah jangan sampai kita jalan di tempat. Semangat lagi harus nikah gitu. Jangan jalan di tempat. Kalau jalan di tempat rugi, kata Sayyidina Ali. Kudu ada geser, ada hijrah, ada perpindahan. Antahjur Rasulullah, kata Nabi, engkau pindah dari kejelekan kepada kebaikan. Walaupun sedikit harus ada perubahan. Jalan di tempat rugi. Apalagi kalau turun, semangat ngaji, semangat ibadah di tahun 47 berkurang, nurun bahkan. Nah itu rusak, kata Sayyidina Ali. Harapkan pada Sayyidina Ali adalah ada peningkatan, walaupun tidak signifikan peningkatan. Yang penting ada peningkatan, ada perubahan bersegala macam, termasuk ibadah kita yang namanya infak, sedekah, ya, supaya betul-betul orang yang cinta dengan harta, kata Syekh Buya Hamka almarhum, adalah orang yang suka nitip itu harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang cinta dengan harta.
Jadi kalau kita boleh merenung gitu kan, kalau udah kematian kan tinggalkan itu harta yang kita cari, siang jadi malam, malam jadi siang. Kita cari kematian tidak dibawa di kala kematian datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan terakhir dari Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, koreksi ibadahmu yang sudah kau lakukan sebelum dikoreksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda Sayyidina Umar juga sangat cinta kepada umat, sehingga mempesankan kepada kita untuk selalu adakan muhasabah atau koreksi amal ibadah kita. Di mana kita merasa kurang, terus. Di mana merasa sudah baik banyak, sudah baik terus. Kenapa masih juga terus? Karena Allah katakan tadi. Berikutnya setelah dikoreksi ternyata bagus, maka wattaqullah, kata Allah. Takwa terus jangan berhenti, karena bekal yang kita cari bukan untuk waktu yang ditentukan, tidak tahu berapa lama mau kita hidup di akhirat ini. Makanya perlu bekal yang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kaitan dengan Muharram, 10 Muharram yang terkenal pertama dengan sebutan lebaran anak yatim. Ya, artinya maksudnya banyak bersedekah kepada anak yatim. Yatim itu ukurannya adalah balik. Atau seperti Haji Haris mah tuh yatim dia baji. Iulah sekolah gitu. Ukurannya balik gitu. Ketika kita memberikan santunan kepada anak yatim, disunahkan mengusap kepala. Usapnya dari mana ke mana? Ada aturan itu, bukan malah sekedar usap-usap. Dari belakang ke depan, gitu. Itu musabnya dari sini ke sini, bukan dari belakang, dari depan ke belakang, bukan. Banyak ketika banyak anak yatim itu yang laki-laki atau yang perempuan, anak yang laki-laki terutama bukannya pakai kopiah, angkat dulu kopiahnya. Kalau anak perempuan mah kalau pakai kerudung nggak usah. Pokoknya intinya walaupun dia kepegang rambutnya, berarti dari belakang ke depan itu musab. Apakah artinya musab rambut dari amplop? Haji Safiro musab doang banyak naon. Gitu. Iya, betul nggak ada? Iya, amplopnya, amplopnya yang anak-anak harapkan itu kan. Nah, jamaah satu. Yang kedua, perbanyak silaturahmi kepada para ulama. Kalau ulama nggak ada, siapa saja yang dianggap ulama oleh kita, gitu aja dah. Yang dianggap guru oleh kita, silaturahmi. Ya, nyambungkan duduluran antara kita dengan para ulama. Itu. Dengan sendirinya ya, Haji Jamroni kamu datang ke para ulama, mungkin tangan kosongnya. Nah iya, berarti sedekah beda. Menang ke ulama besar dari Pandeglang kan itu Kaciuni. Misalnya, lain ke ulama dah lain. Dengan dibandingkan yang menang air lebih seetik padang gitu kan. Wajar-wajar saja kalau menang mengatakan Juhaidi itu ulama sesuai dengan keilmuannya gitu kan. Datang ke Ciuni, ulama kosong tuh. Ayat kepelanda anggur 2 kilo gitu kan. Di antaranya gitu. Itu silaturahmi, itu aja lah intinya. Jangan sampai dengan guru udah teledor nah, begitu balik ke kampung enggak. Kalau sudah jadi orang di Tangerang, kelihatan tuh Pak Guru tuh udah sepuh. Nih itu mah bekas guru papa dulu kawalannya padahal. Kan guru bekas-bekas segala macam, nggak boleh main bekas-bekas begitu. Sekali guru tetap guru. Sebab orang tua itu ada 3. Pertama yang disebut orang tua kata di dalam ada yang kan di dalam kitab Al-Hikam itu. Yang pertama adalah man waladaka, itu orang tua. Orang yang melahirkan kau, nah itu adalah orang tua. Berarti ibu dan bapak kita itu orang tua. Tanpa orang tua nggak ada, mungkin ada kita dilahirkan oleh ibu dan bapak kita. Itu man waladaka, orang tua. Makanya saya ketika melihat di medsos apa betul atau tidak, ada 3 orang anaknya perempuan, 3 pakai kerudung pada rapi kayak orang Islam tuh. Emaknya ada di tengah-tengahnya, emaknya diserahkan ke panti jompo dan leleh air mata emaknya.
Itu luar biasa. Luar biasa apanya anaknya yang 3 itu. Jahanam luar biasa. Waktu kecil dipelihara oleh emaknya, 3-tiganya. Sudah dewasa, sudah berumah tangga, emaknya sudah sepuh, sudah jompo, mau diserahkan ke panti jompo. Luar biasa anak itu. Nggak bakal jangankan mau masuk surga, mencium surga pun enggak. Kalau demikian. Nah itu. Jadi ini man waladaka. Yang kedua, man jawazaka, zawajaka, orang yang menikahkan engkau. Siapa yang menikahkan anda? Mertua, itu orang tua. Mertua, jangan diabaikan itu, berbuat baik kepada mertua. Yang ketiga, man allamaka, orang yang pernah mendidikmu, mengajarimu ilmu pengetahuan, itu adalah orang tua. Jadi jamaah dimuliakan Allah, itu di bulan Muharram tanggal 10 silaturahmi. Kemudian ini belum terlambat, dianjurkan oleh para ulama untuk sholat tasbih. Ini kan masih tanggal 10, sampai kapan tanggal 10 itu? Sampai maghrib. Ya, berarti kalau mau sholat tasbih, ya siang ini lah. Sama kalau sholat sunnah siang, disunahkannya 4 rakaat sekaligus. Kalau tadi saya malam tak harus minimal, bukan ngomong ini dipuji hanya. Alhamdulillah tadi saya memang bangunnya jam 2 udah bangun, sempat udah cari-cari snack juga ke malam-malam gitu kan, sambil mempersiapkan untuk makan sahur dan lain sebagainya. Ya sempat kalau tak sholat tasbih kan 2 rakaat kalau malam. Itu dianjurkan sekali supaya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah di tanggal 10 Muharram, selain tentunya anak yatim, bersilaturahmi dengan para guru atau para ulama, kemudian tadi sholat sunat tasbih, maka di tanggal 10 ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah, ya. Zikirnya banyak, ada hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir dan sebagainya. Silakan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Bukti hanya kemuliaan tanggal 10 Muharram luar biasa. Kejadian demi kejadian Allah buktikan di tanggal 10 Muharram. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut sekarang kaitan dengan sunnah ketika hari Jumat. Sunnah limuridiha, bagi orang yang mau Jumatan, al-Jumat tegasnya sholat Jumat, wa illam tajamut, atau tidak mau Jumatan, berarti bagi ibu-ibu. Jadi bagi bapak maupun ibu bapak yang mau Jumatan, ibu yang tidak mau Jumatan, tetap disunahkan apa? Guslun, pertama mandi. Jadi mandi hari Jumat itu adalah sunnah. Kapan mulai sunnahnya? Ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar. Jadi paling cepat mandi sunnah di hari Jumat itu setelah terbit fajar. Kalau hendak misalnya setelah terbit fajar mandi, bisa saja itu 2 mandi sekaligus, 2 pulau sekaligus dapat dilalui, sekali renang. 1 mandi. Nah, kalau 2 begini mana itu yang diniatkan? Nah, hendak umpamanya hari ini Jumat nih, di mana nanti setelah terbit fajar alias pas subuh mau mandi, bisa mandi tadi karena mau sholat Jumat, bisa mandi karena tadi habis nganu misalnya. Berarti tetap niat utamanya niat mandi habis nganu karena malam Jumat namanya. Sekaligus tadi mandi Jumatnya dapat. Jadi 2 pulau sekali dayung terlampaui. Nah, jadi mandinya tetap mandi itu mandi wajib dulu niat, tapi sekaligus itu dapat itu termasuk apa namanya pahala niat mandi untuk Jumatan. Nah, jadi makanya bagi ibu pun ya mandi hari Jumat itu yang namanya keramas, istilah bahasa kampungnya adalah itu disunahkan. Makanya ibu, saya ingat ketika di kampung zaman waktu kecil itu kalau hari Jumat itu yang mandi keramas memang bukan hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu pun pada mandi itu hari Jumat itu. Ciri-cirinya mandi keramas Jumat ibu-ibu adalah biasanya bakar sapu lidi itu, sapu padi itu, iya sapu padi untuk ke rambut itu, dimasukkan ke dalam
Asepan, nah gitu asepan. Nah, kemudian nanti dicolokkan ke air, dikucurkan di kepala itu. Karena dulu tidak ada sampo, gitu kan? Seperti itu. Itu disunahkan mandi hari Jumat, walaupun tidak mau Jumatan, berarti dapat nilai pahala. Ya kalau sunnah berarti dapat nilai pahala. Kemudian yang kedua, bitamingil badani warasi bil mai, mandi namanya mandi yang disyariatkan baik wajib maupun sunnah, meratakan air ke seluruh badan termasuk kepala. Jadi kalau mandi namanya mandi junub atau mandi sunnah tadi, bukan hanya badan doang, termasuk kepala. Biarpun ibu kebetulan baru keluar dari salon, tetap aja harus disiram kepalanya, rambutnya itu. Jangan sayang-sayang. Apalagi mandi wajib ya gitu kan. Malamnya umpamanya keherian, kemudian pagi-pagi kan habis subuh harus mandi tuh. Biarpun habis dikeribot tetap aja harus disiram dengan rambutnya. Pain aja apabila lemah tidak bisa menerima air karena dingin, karena demam misalnya, maka yusanu disunahkan tayamumun biniatil musli, tayamum dengan niat mandi. Nah, tayamum dengan niat mandi berarti hanya lek aja tangan ke dinding misalnya. Siapa niat bukan untuk wudu, ganti wudu, tapi niat tayamum untuk mandi. Kalau memang anti air kebetulan banyak ada demam dan lain sebagainya. Jadi waktunya sunnahnya mandi itu pada tolil fajri setelah terbit fajar. Wayang bagi li soimin bagi orang yang berpuasa kalau khawatir akan batal gara-gara mandi, batal puasanya, maka boleh ditinggalkan itu mandi sunnahnya kalau bakal membatalkan puasa. Kemudian wa qurbatun min abi ilaihi afdalu, mandi yang lebih utama bagi orang yang mau Jumatan, mandi setelah sudah mendekati mau berangkat. Habis mandi langsung siap berpakaian berangkat. Jangan mandinya pagi, Jumatannya kan siang. Itu enggak afdol. Sama saja tetap dapat nilai sunnah. Mandinya ba'da subuh sekaligus karena mau ke kantor, mandinya ketika mau subuh niat mandi Jumat untuk sholat Jumat ketika Jumatan di kantor nggak mandi lagi, sama saja, tapi afdolnya mandi sunnah itu mendekati kepada berangkat ke masjid. Kalau banyak ke masjid berangkat jam 11, maka sebelum jam 11 mandi. Dan sunnahnya lagi sebenarnya bagi kita laki-laki, terutama laki-laki, berangkat Jumatan awal. Nah, dan bagi khatib sunnahnya berangkat akhir. Artinya jangan sampai jamaah masjid, jamaah Jumatan kedahuluan datang oleh imam atau khatib naik ke mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, orang itu jamaah baru nyampe, katanya tidak dicatat lagi oleh malaikat. Karena tiap Jumat itu malaikat berada di 3 pintu, di sini 2, di sana 2, di sini 2. Ketika datang maka dicatatlah. Ketika khatib naik mimbar berkhutbah, maka malaikat sudah ikut duduk memperhatikan khutbah. Satu kaul mengatakan ketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat sudah kembali ke alam malakut, tugas sudah selesai. Berarti orang yang kedahuluan oleh khatib naik ke mimbar tidak dicatat. Cah Jumatnya mah, tapi nggak dicatat, nggak dapat fadilah Jumat. Nah, nanti fadilahnya akan dikaji tentang ada fadilah datang jam sekian maka dapat pahala sama dengan sodako unta. Kalau jam sekian sodako sapi, jam sekian sodako kambing, kemudian sodako ayam, sodako bulu pipit, sodako telur apa? Telur pipit. Nah, yang berapa itu yang dapat telur pipit itu? Nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Lupa saya. Sudah waktu isya. Jika ada pertanyaan kami Bapak Ibu saudara yang disampaikan, kami silakan. Boleh, Haji. Ini banyak pertanyaan ini. Haji jodoh. Masih jodoh atau? Jangan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pak Ustaz, saya mau tanya ini Pak Ustaz.
ini tradisi, apa memang sunnah, apa namanya, seperti anak baru lahir, ya. Terus kemudian ada yang diajarkan, nah, dan konon katanya kalau ajan sebelah telinga kanan, terus dikomatkan sebelah kiri, dan selanjutnya pada saat dimakamkan atau di liang lahat, ya, itu diajarkan juga, ya, kadang-kadang ada yang dikomatkan juga. Padahal kalau yang arti ajan, arti komat itu kan tidak masuk dalam konteks ini, ya. Apakah memang ada hal-hal yang menjadi ada memang ada yang mengatur dan sebagainya. Terus yang kedua tadi menyinggung masalah Jumatan. Di kita ada yang ajar 2 kali, ya, ada yang ajar 1 kali. Pada saat kita datang, waktunya cukup ada lah, ya. Kita mungkin yang terbiasa adalah sholat tahiyatul masjid lah, ya. Terus yang kemudian kapan kita sholat qobliyah Jumatnya, ya? Apakah memang langsung saja? Apakah memang menjelang atau sebelum kira-kira kita sudah tahu waktu bahwa khotib mau naik, ya? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan adzan ketika anak baru lahir, memang disunahkan diadzankan bagi anak yang baru lahir. Makanya babnya juga ada bab adzan yang disunahkan selain dari sholat. Di antaranya ketika tersesat di perjalanan, tersesat di hutan, adzan disunahkan. Ketika kebakaran disunahkan adzan. Ketika hujan ribut disunahkan adzan. Ketika mendengar suara yang sangat seram di tengah malam disunahkan adzan. Karena pasti itu jin itu kalau sudah namanya adzan lari terbilir sampai terkentut-kentut katanya, sampai tidak kedengaran adzan. Kalau kebetulan ada yang ngamuk-ngamuk di rumah, istri ngamuk-ngamuk karena kurang belanja, adzankan. Gitu. Nah, gitu. Bermacam-macam itu, ya. Bukan hanya adzan untuk sholat saja. Lalu, ya. Kalau istri kamu adzan. Allah. Iya, diadzankan. Iya, diadzankan. Sebab marah itu biasanya pembawaan dari setan. Setan tadi kan paling takut dengan adzan. Gitu, itu. Ya. Jadi kemudian kaitan dengan itu namanya mafhum mukhalafah, itu namanya dalam ilmu mantik, dalam ilmu balaghah. Kalau begitu nongol diadzankan, maka meninggalkan alam dunia diadzankan. Itu pun berbeda-beda adzan di kuburan itu. Tapi ada yang kekeh mengatakan bid'ah, nggak ada dari sononya. Ya mungkin ente belum ke sono gitu. Pokoknya jelas di Fathul Muin, maka saya sedang cari-cari nih. Ada, udah saya ketemu kan. Jadi adzan bukan hanya untuk sholat saja, tapi ada adzan juga untuk termasuk ayat tadi. Adzan itu ada 2-3 macam itu. Ada adzan yang pertama ketika mayat sambil turun diadzankan, turun mayat ke kuburan ke dalam adzan, diiringi dengan adzan. Yang kebanyakan di kita adzan setelah mayat selesai, sudah dibuka talinya segala macam, sudah dihadapkan ke arah kiblat, sebelum ditutup pakai kayu papan, maka diadzankan dan diiqamahkan. Bukan berarti ajakan untuk sholat, bukan, disunahkan diadzankan. Itu kias dari mafhum mukhalafah, dari nongol ke alam dunia diadzankan, ninggalkan dunia pun diadzankan. Yang setuju silahkan lakukan, yang tidak setuju gak usah ngomel-ngomel, stres nanti kalau ngomel-ngomel. Saya kira itu yang kita lakukan. Ya. Kalau pakai peti, ya kalau pakai peti berarti ya udah di luar peti. Dan itu pun makanya tadi ada yang diadakan setelah selesai barata baru diadakan di atas kuburan. Jadi kalau yang pakai peti tadi bisa saja kebetulan kuburannya berair, ya
umpamanya becek, kemudian sebelum diturunkan ke bawah diadankan di atas, kan dalam peti dia nggak bisa dikeluarkan lagi, sudah diposisikan di dalam peti, maka sebelum diturunkan boleh diadankan. Waktunya mengadankan maka fleksibel saja. Kemudian yang kedua, azan untuk sholat Jumat. adan untuk Jumat. Ya, Satu kali. ada adan satu kali. Kalau di zaman Rasulullah memang adan sekali. Begitu waktu masuk Jumat, Jumat masuk, Rasul keluar masjid langsung naik mimbar langsung bilang adan satu kali mutlak. Zaman Sayyidina Utsman sudah kondisi lain, waktu sholat sudah hampir nyampe, orang masih sibuk di pasar, akhirnya adan. Nah gitu, makanya adan 2 kali dilaksanakan semasa masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dua-duanya benar. Adan sekali benar, adan 2 kali juga benar. Lalu kalau hanya adannya sekali, kapan sunnah qobliyah Jumatnya gitu. Nah ini ada 2 macam memang. Ada yang mengatakan tidak ada qobliyah, ada yang mengatakan ada qobliyah. Tapi kenyataannya begitu Rasulullah sedang khutbah, ada sahabat datang langsung duduk. Lalu tanya Nabi, hal sholaita, apakah kau udah sholat? Lama kata dia, sahabat, belum. Sholat dulu gitu. Itu ada mengatakan qobliyah Jumat. Nah itu pada zaman. Jadi nggak usah diributin adzan sekali benar, adzan 2 kali benar. Yang kadang-kadang adzan 2 kali ini ada kurang bagusnya. Ayo kamu berangkat, karena adzan sekali gitu. Ya, ya kalau sudah ada 2 kali mah khatib sudah naik di mimbar gitu kan. Jadi pada intinya ya kalau kita ketemu dengan Jumatan yang adzan sekali adalah ikuti silakan. Adzan 2 kali juga silakan. Masalah tadi qobliyah atau enggak qobliyahnya jangan diributi. Kalau yang enggak qobliyah ya tetap aja sholat tempat masa gitu. Tapi ada yang tetap enggak ada. Ada kitab yang ada dalam tas saya kemudian di bawah tapi nggak sempat saya buka. Jadi hujjah al-sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa adzan tetap disunahkan 2 kali walaupun di zaman Rasul hanya sekali, tetap 2 kali tetap sunnah. Jangan dinafikan, jangan ditolak, jangan dikatakan bid'ah. Sebab zaman sekarang musimnya itu. Kalau dia nggak ketemu ilmunya bid'ah kan. Padahal bukan nggak ada ilmunya sebenarnya. Belum ketemu oleh dia. Saya kira gitu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Ibu ada pertanyaan? Sepi dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipending aja lah dulu. udah agak lemah, udah lewat, udah alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi gitu. Kalau masih ada, maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya masalah mandi wajib. Kebetulan kawan saya ini punya dampak jenggot itu yang cukup lebat, tebal ya saja. Terus dia itu senangnya klinis, misalnya kayak Pak Haji Susilo ini kan dikerok ya saja. Nah suatu ketika gini Ustaz, habis berhubungan suami istri, dia lupa Ustaz, nggak langsung mandi, ukur jenggot Ustaz. Ustaz ya, nah jenggotnya masih ada Ustaz, buang. Nah, terus tanya Ustaz, ini gimana saya? Akhirnya jenggotnya dimandiin Ustaz, dibasahin Ustaz. Karena dia ingat bahwa dia masih punya junub Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz kalau misalnya ada kelupaan semacam itu, ya bahwa pada saat dia memotong anggota bagian tubuhnya itu dia posisinya ya belum dinabah Ustaz, mandi wajib Ustaz. Terima kasih Ustaz. Belum mandi wajib padahal jenggot mah sudah dipotong. Nah, kalau menurut Piki, jangankan hanya sekedar jenggot, nyisir saja, nyisir nih kalau Nasoihul Ibad, Syekh Nawawi mungkin. Lalu kadang junub tuh sibuk sedang haid atau sedang atau sedang tadi habis nganu,
nyisir, rapikan rambut, lalu berontokan rambutnya. Itu rambut harus dikumpulin, karena rambut kadang termasuk junub itu, punya hadas besar. Nanti di kala mandi harus ikut mandi. Makanya kalau lagi junub tadi tidak boleh gunting rambut, tidak boleh gunting kuku dan lain sebagainya. Itu pendapat yang mu'tamad, yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk Syekh Nawawi itu nukil dalam kitabnya gitu. Ya, jadi tadi sebelum mandi junub, itu jenggot dipotong. Nah, berarti boleh saja dipotong, tapi harus dikumpulin di mana nanti mandi junub ikut di mandi masukkan gitu, cepat anggota badan. Gitu. Saya kira gitu ya. Gitu. Makanya hati-hati itu kalau lagi punya hadas besar, ibu juga ya sedang haid, nah jangan gunting rambut. Bukan sedang haid, gunting rambut ke salon. Boleh, tapi kumpulin, jangan sampai ada satu lembar pun yang itu kaul yang mu'tamad, yang kuat, yang rapi gitu. Walaupun ada yang menyebutkan udah kalau udah potong muda aja kan, nggak bisa begitu. Kita ikuti yang lebih ikhtiar, kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan kajian pagi hari ini. Ini alhamdulillah kajian sebulan yang lalu saya lemah karena terserang sakit, bintik-bintik sakit. Nah, sekarang alhamdulillah sudah pulih kembali. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan supaya saya pribadi dan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sekalian. Semoga di minggu depan kita bisa memberikan kesehatan dan memberikan kesehatan yang bagus. Karena kita masih bisa mengikuti kajian mungkin Selamat. Iya. Nah, lama salaman.